Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Kristus Tuhan kita. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Salman Tafsir Uta di Gereja Kristen Protestan Injil ini di Dayakolot, Jemaat yang terkasih. Hari ini adalah minggu keempat, tanggal 24 Oktober tahun 2021. Kalau sudah masuk bulan Oktober, hujan mulai. Ini tanda-tandanya kita sudah mau memasuki Natal, sudah memperingati kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita harus semangat semua, amin. Walaupun tetap secara online. Saya percaya begini saudara, walaupun secara online, firman Tuhan kuasanya tidak pernah berkurang. Tergantung pada saudara dan saya. Kalau saudara betul-betul sungguh lapar dan haus, orang yang lapar, orang yang haus akan senantiasa dia mencari makanan, dia mencari minuman, dia kejar, dia harus dapatkan sehingga dia punya kekuatan. Amin. Mari kita naikkan, masuk ya ibadah, kita naikkan sebuah pujian. Haleluya Tuhan. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu baru dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Yesusku, Kau segalanya. Haleluya ya Rama. Kami sembah Kau Tuhan, Alfa Omega, yang awalnya, Allah Juru Selamat, Allah penebus kami, Allah yang baik, Bapa yang sangat baik dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya ya Rama. Kami bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih
Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, di mana tetap kami Tuhan diberikan kesehatan, kekuatan untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan pagi hari ini Tuhan, setiap jemaat Tuhan mau berdoa, jamah hati mereka, buka hatimu setiap jemaat Tuhan, agar kau siap menerima firman Allah. Dan semua yang menyaksikan acara ini, agar engkau mengalami namanya berkat-berkat dari Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Terpujilah namamu, urapi hambamu yang banyak kelemahan kekurangan ini, agar bisa menyampaikan isi hati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Mari semua yang siap mendengarkan firman Tuhan dan yang percaya kepada firman Tuhan katakan amin. Shalom saudara. Ya, selamat pagi. Saya minum dulu sebelum saya mulai. Baik, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana doa itu bisa dijawab. Ada banyak petunjuk dari firman Tuhan, dikatakan harus sesuai dengan kehendak Tuhan, ya, harus waktunya Tuhan. Bagaimana doa yang dijawab itu kita harus mengampuni. Bagaimana kita cara berdoa masuk kamar, agar hal yang tersembunyi Tuhan membalaskan kepada saudara dan saya. Dan minggu ini saudara, saya ingin teruskan pelajaran dari doa ini, bagaimana agar kita bapak-bapak atau anak-anak Tuhan mengalami breakthrough di dalam rumah tangga. Ya, saya tentunya bukan merasa paling pintar atau paling hebat, tapi saya banyak belajar dan saya ingin bagikan buat jemaat, buat semua yang menyaksikan, bagaimana sih menjadi bapak yang sejati. Makanya tema minggu pagi hari ini adalah The Real Father. Ya, minggu pagi hari ini The Real Father. Mari kita buka firman Tuhan saudara. Sebelumnya kita buka Maleakhi 4 ayat 5 sampai dengan 6. Maleakhi 3 ayat 5, Maleakhi 4 ayat 5 dan 6. Berkata begini, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anaknya berbalik kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Nah saudara, banyak seringkali kuasa gelap atau roh-roh dunia ini saudara menghambat hubungan antara bapak dengan anak. Karena seringkali anak sering ngomong kalau dikatakan surga di bawah telapak kaki ibu, padahal surga ada saudara di tangan Tuhan. Surga itu ada di tangan Tuhan. Saya mau kasih tahu hal itu kepada jemaat yang terkasih, ya, agar saudara mengerti kenapa seringkali ibu yang dibuatkan jadi ini. Karena dari mulanya bapak-bapak yang di dunia ini atau yang dilihat tuh gagal menjadi bapak yang sejati, gagal menjadi pria yang sejati, yang seperti Tuhan Yesus. Padahal gambarannya adalah Tuhan kita Yesus Kristus. The real Father adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia begitu mengasihi saudara dan saya banyak mengalami kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, untuk itu di Maleakhi 4 berkata ayat 5 dan 6, kalau tidak berbalik bapak-bapak kepada anaknya, anak-anak tidak berbalik kepada bapak-bapak, maka Allah yang kita kenal dalam nama Yesus akan menghancurkan bumi. Dan inilah saudara kehidupan atau bumi kita yang sekarang yang kita hidupi. Apakah kita mau membiarkan dihancurkan atau kita tidak mau membiarkan dunia dihancurkan? Nah, itu terserah keputusan saudara dan saya. Dan hari ini saudara, temanya ada The Real Father. Mari kita buka ulangan firman Tuhan, ulangan 6 ayat 1 sampai dengan 9. Ini jelas sekali bagaimana kita berperan menjadi bapa yang sejati dalam kehidupan rumah tangga kita. Dikatakan begini, ayat 1, ulangan 6 ayat 1 sampai dengan 9. Buka firman Tuhan, jemaat yang terkasih di rumah. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Perhatiin, untuk apa perintah itu diberikan? Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang kepada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Nah, perintah ini diberikan, dikatakan supaya dikatakan itu supaya seumur hidup engkau dan anak cucumu takut akan Allah. Ini yang pertama, ya. Agar yang kedua adalah Tuhan Allah agar berpegang pada ketetapan perintahnya yang kusampaikan kepada supaya lanjut umurmu, panjang umur atau sehat.
Ayat 3 berkata begini, maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah dengan apa? Setia. Firman Tuhan itu dilakukan dengan setia, ya. Lakukanlah dengan setia supaya baik keadaanmu. Kenapa harus setia? Supaya baik keadaanmu, supaya kamu menjadi banyak. Artinya tidak ada yang mandul. Kalau kita lakukan firman Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Karena Allah menciptakan kita sempurna, saudara. Tidak akan ada yang mandul dalam nama Yesus, karena Allah memerintahkan subur, saudara, ya, supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyang kita kepadamu di suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, Tuhan itu Allah kita. Artinya Tuhan kita yang kita kenal dalam nama Yesus itu adalah satu-satunya yang sangat mempengaruhi hidup saudara dan saya. Kali ini banyak anak Tuhan, Tuhan tidak dijadikan yang nomor satu. Tuhan dijadikan hanya sebagai alat, hanya sebagai satpam, hanya sebagai mesin ATM, hanya sebagai dokter untuk menyembuhkan kalau sakit. Tapi sebetulnya dalam segala hal Tuhan itulah yang paling menentukan dalam hidup saudara dan saya, kepada semua anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus tentunya. Bahkan dikatakan tidak akan ada kemandulan, karena dikatakan engkau akan menjadi sangat banyak. Ketika apa? Ketika perintah itu didengarkan, dilakukan dengan sungguh-sungguh dan setia, dilakukan dengan penuh kesadaran bahwa Allah kita tidak pernah meninggalkan kita. Allah bicara tentang Bapa kita yang di surga. Kalau sudah lihat Matius 6, doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Artinya apa? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus masuk dalam rumah tangga setiap bapak-bapak yang menyaksikan hal ini, ya. Dikatakan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kalau di bumi Bapa mengasihi, kalau di surga Bapa mengasihi anak-anaknya, maka di bumi juga tidak harusnya Bapa mengasihi anak-anaknya. Dalam keadaan serepot, sesulit apapun, kita harus mengasihi anak-anak kita. Karena apa? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di surga ada kasih, ada sukacita, ada kebenaran. Tentunya di rumah tangga kita harus ada sukacita dan kebenaran. Khusus buat bapak-bapak, saya tegaskan, ya. Ayat selanjutnya, ayat kelima berkata begini, kasihilah Tuhan Allahmu, ini perintahnya, dengan apa? Segenap hatimu. Pria, bapak, kasihi Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap. Kalau dikatakan kata segenap, artinya tidak ada sisanya ke tempat lain. Kalau kita mau takut sama Tuhan, bapak-bapak, pria tentunya, harus segenap hati kita berikan pada Tuhan, ya. Segenap hatimu, dan dengan apa? Segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada siapa? Anak-anakmu. Sampai di sini stop dulu. Saudara, ada banyak saudara hari ini, saudara, pria berpikir bahwa ketika menikah dia punya anak, dia minta anak. Ada yang berapa banyak keluarga yang kesulitan punya anak, sampai kemana-mana bayar mahal. Tapi ketika anaknya lahir, anak titip sana, titip sini, titip mertua, titip orang tua, titip pembantu, titip bahkan apa, ada super nanny sekali dititipkan di sana. Padahal ketika dia minta anak, dia sampai nangis-nangis. Tapi sudah punya anak, anaknya nggak pernah diurus secara langsung sama bapak dan ibunya. Nah, ini nggak boleh terjadi, karena dikatakan haruslah, itu haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Ini artinya saudara, hari-hari ini banyak bapak tidak ada waktu buat anak-anak, tidak punya waktu buat anak-anak. Saya ingin kesaksian sedikit. Saya bukan mau sedang menjelekkan orang tua, tapi saya ingin memberikan pandangan buat saudara. Ayah saya adalah mantan tentara, ya, sudah pensiun terus meninggal, ya. Dulunya dia bertobat, terus dia jadi hamba Tuhan, jadi pendeta. Ketika dia jadi hamba Tuhan melayani dengan mami saya kemana-mana, saya sering ditinggal. Jujur saudara, saya masih kecil, saya sering gak suka kalau ditinggal itu. Ada rasa takut, ada rasa ketakutan ketika mereka pergi. Saya takutnya mereka gak pulang-pulang lagi. Jadi saudara yang terkasih, ini pengalaman. Makanya ketika saya menjadi bapak, saya rubah hal itu.
Saya tidak pernah mau meninggalkan keluarga saya lama-lama. Ya, saya nggak boleh pergi berdua dengan istri saya. Saya selalu kalau saya pergi, istri saya di rumah. Sebaliknya begitu. Kalau istri saya pergi, saya di rumah. Sehingga apa yang dulunya tidak baik, saya gubah. Bukan berarti saya menjelekkan, tetapi ini sebuah kesaksian kehidupan yang real dalam kehidupan rumah tangga hamba Tuhan. Sebagai saudara harus tahu, papi saya seorang pendeta, mami saya juga seorang pendeta. Banyak mengajar tentang keluarga, tapi saya mau kasih tahu, kalau kita melayani, kita pun jangan terlalu sibuk. Tetap kita harus perhatikan keturunan kita, anak kita perlu kehadiran kita. Karena ini perintahnya, Ulangan 6 ayat 7 berkata, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Perhatiin kata berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Nih perhatiin. Yang ketiga adalah apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Artinya peranan seorang ayah, seorang bapak selalu saudara memberikan guide, memberikan petunjuk, memantau anak-anaknya, memastikan anak-anaknya itu takut akan Tuhan dengan apa? Dia hadir di dalam kehidupan rumah tangga anak-anak. Dari kecil anak saya yang paling besar, saudara, dari TK, saudara, saya tidak pernah lupa. Saya antar dia dari TK dan dari playgroup, saya antar dia ke sekolah sampai dia selesai kuliah. Tetap saya masih mengantar sampai dia masuk altar menikah. Saya tetap antarkan anak saya yang paling besar, perempuan, saudara. Anak saya yang kedua pun sama, dan ketiga, tetap dari kecil saya antarkan. Saya pastikan dia dapat pelajaran, saya pastikan dia makan, saya pastikan semua dalam kehidupannya tercukupi, sehingga makin hari dia makin semangat di dalam Tuhan. Dan saya percaya begini, saudara, apa yang terjadi setelah beberapa puluh kemudian, ternyata saya masih muda begini, saya sudah punya cucu, saudara. Sementara saudara saya yang sudah umur lebih tua dari saya belum punya cucu. Saya sudah punya cucu duluan, karena saya berpikir begini, firman Tuhan itu kita harus genapi segera. Jadi ketika digenapi firman Tuhan, tidak ada penundaan, saudara, tentang keturunan. Kalau kita genapi dalam kehidupan kita orang percaya, kita punya keturunan, kita punya cucu, kita manifestasikan firman Tuhan dalam kehidupan rumah tangga kita, saudara. Ya, ayat 7 saya ulangi sekali lagi, saudara, tegaskan kepada bapak-bapak, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Jadi berbahagialah kalau ada bapak di rumah hadirnya bukan hadir baca HP, baca internet. Hadirnya adalah mengajarkan hal-hal yang positif, hal-hal yang ke depan nanti anaknya akan berjuang sendiri. Bapak sudah melatih, bukan mengajar saja, tapi melatih anak-anaknya, sehingga anak-anaknya ketika menikah, punya anak, punya cucu, mereka akan kuat, mereka akan perkasa seperti firman Tuhan, berkuasalah atas bumi. Ini kebenaran firman Tuhan, saudaraku. The real father, Bapa yang sejati, adalah Bapa yang hadir dalam keadaan apapun anak-anaknya. Bapa harus hadir. Hadir dalam arti, saudara, dia membimbing, dia memantau, dia mengawasi, dia memberikan perlindungan kepada anak-anaknya. Inilah minggu ini yang saya ingin ajarkan kepada jemaat yang terkasih. Ya, terutama pada hari-hari ini, saudara, saya sering melihat Bapak biarkan anak-anak, akhirnya anak-anaknya ikut ngomong kotor. Saya bilang, ini dari mana datangnya? Kok bahasanya begini? Karena apa? Pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Kita menjadi bapak, tinggalkanlah warisan yang benar, saudara. Warisan adalah warisan takut akan Tuhan. Amin. Ya. Selanjutnya, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Artinya kita lakukan tiap hari. Haruslah menjadi lambang di dahimu. Artinya, saudara, kita terus ingat dan lakukan secara konsisten. Dan ayat 9, haruslah engkau menuliskan pada tiang pintu rumahmu dan pada tiang pintu gerbangmu, agar orang melihat. Karena firman Tuhan berkata, engkau adalah garam dunia. Garam arti, saudara, apa? Pembawa influencer, saudara.
bukan dipengaruhi, tapi kita mempengaruhi sehingga keadaan dunia menjadi yang terbaik di pandangan seluruh kerajaan Allah dan manusia. Amin. Ya, dikatakan kenapa kita harus melakukan hal ini? Karena ayat yang sebelumnya berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Apa yang harus kita lakukan? Mengasihi Tuhan berarti saudara mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anak kita. Ya, ketika apa? Membicarakannya ketika duduk di rumah. Apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun, mengajarkannya. Itu yang saya lakukan. Walaupun seringkali anak-anak berkata, udah jangan khotbah terus, cukup. Udah jangan khotbah terus, cukup di gereja aja, Pak. Ini kan, padahal firman Tuhan berkata demikian. Agar apa? Agar kita setia kepada Tuhan. Agar apa lagi? Agar ini menjadi gaya hidup kita, menjadi darah dalam hidup kita, menjadi keputusan dalam hidup kita. Ketika kita mengambil saudara, keputusan yang penting dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Amin. Jadi kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Artinya apa? Lakukan, mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anak kita. Sungguh-sungguh bapak-bapak, kalau selama ini kita seringkali berpikir cukup anak kasih rumah satu, kasih mobil satu, ya, kasih segala macam fasilitas. Sebetulnya itu jauh daripada kebenaran firman Tuhan. Yang paling benar adalah biarkan anak itu berkarya. Anak itulah nanti akan mengalami penyertaan Tuhan. Sehingga yang dipuji bukan orang tua, yang dipuji adalah Bapa kita yang kita kenal dalam nama Yesus. Amin. Maka ini dikatakan firman Tuhan, laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya bersatu dengan istri. Ini berbicara berarti, saudara, anak-anak harus diajarin mandiri. Anak-anak harus dibiarin Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub memblessing mereka, sehingga mereka berusaha dengan takut akan Tuhan, dan berkatnya Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub akan menyertai mereka. Ketika apa? Ketika mereka melakukan firman Tuhan yang diajarkan oleh bapaknya. Apa yang diajarkan bapaknya? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Makanya setiap keputusan apapun juga harus sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Anak Tuhan harus belajar takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya mengajarkan kepada anak-anak kita berulang-ulang, ketika tidur, ketika makan, ketika dalam perjalanan, ketika sedang bangun. Ajarkan terus kepada anak-anak kita. Sehingga apa? Bumi dipenuhi roh takut akan Tuhan. Sehingga apa? Ayatnya, saudara, ayat yang pertama di dalam Ulangan itu dijelas ada janjinya. Dikatakan ayat 2, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, dan berpegang kepada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu. Supaya apa? Supaya lanjut umurmu. Ya, perintah Tuhan supaya lanjut umurmu. Pak, lanjut umur gimana? Panjang umur. Di dalam Tuhan dikatakan kita jangan berlasat-lasat kalau makan. Kalau di tempat makan seringkali ada undangan pesta, saya seringkali ingat Tuhan. Tuhan sering negor pelan sekali. Ingat, kamu darah tinggi, jangan makan kambing. Ya. Kalau lagi masuk ke tempat minum kopi, saudara, lihat, saya selalu diingatkan, jangan banyak-banyak, kamu sudah berumur, ingat. Jadi selalu dimanapun ketika kita berada, saudara, biar lanjut umur, ingat perintah Tuhan, ya, peraturan Tuhan. Ayat pertama, Ulangan 6 ayat 1 berkata begini, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan, perhatiin, ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu. Untuk apa? Dilakukan. Jadi kalau saudara pulang dari gereja, pulang ibadah online seperti ini, bukan untuk diingat menjadi teori dan kita berdebat dengan orang lain, tidak. Tetapi untuk kita pakai, untuk kita lakukan. Bukan untuk mengkritik orang lain, tapi firman Tuhan untuk kita lakukan, sehingga hidup kita berubah, dan akhirnya kehidupan kita kelihatan seperti garam ini. Amin. Ini kebenaran firman Tuhan. Kalau hari-harinya ada bapak-bapak yang selalu, kenapa ya anak saya kok bandel? Saudara lihat dulu, ada nggak waktumu untuk anak-anakmu? Ya, perhatiin saudara.
inilah banyak sekali anak Tuhan yang gagal mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Kok anak saya begini, kok anak saya begitu? Karena satu, karena tidak melakukan dengan konsisten. Ya, berulang-ulang. Perhati. Dikatakan ayat 2, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan. Ya, ketika saudara takut akan Tuhan, maka kesehatan, kekuatan, berkatnya Allah Abraham, damai sejahtera, sukacita, persatuan dengan suami istri akan kuat. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, semakin hari semakin melimpah dengan kasih karunia Tuhan. Amin, amin, amin. Dan saudara harus mengubah pola pikir itu. Jemaat yang terkasih, saya tidak panjang kalau khotbah. Cuman saya mengingatkan saudara, sudahkah saudara melakukan firman Tuhan seperti itu? Ingat Malaki tadi, Malaki 4 ayat 5 dan 6. Hati bapak-bapak harus berbalik kepada anak-anak. Hati anak-anak berbalik kepada bapak. Supaya apa? Supaya bumimu, duniamu, keluargamu jangan dihancurkan ketika Allah datang. Ini hari-hari akhir. Inilah kebenaran firman Tuhan yang saya bisa bagikan agar kehidupan kita semua semakin hari semakin berkualitas. Ya, amin. Buat firman Tuhan saya tidak perpanjang. Ada sebuah lagu saudara yang seringkali saya lakukan. Bapakku persembahkan itu. Ini kalau lagu ini dikatakan Bapak Dede. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Haleluya Tuhan. Bapak, kami bersyukur buat firman Allah. Kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan, bahkan semuanya yang menyaksikan. Biarlah mulai hari ini kita saudara mendengarkan perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hendaklah engkau membicarakannya bapak-bapak. Ajarkanlah tentang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap jiwa atau akal budimu. Mulai lakukan dengan sungguh-sungguh. Dengan apa? Membicarakannya ketika engkau bangun, ketika engkau dalam perjalanan, ketika engkau sedang makan. Bicarakan hal itu secara konsisten. Itulah bukti engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan kekuatanmu, dengan segenap jiwamu. Agar apa? Agar engkau panjang umurmu. Dan kalau engkau mengamenkan hari ini dan engkau praktekkan firman Tuhan, biarlah berkatnya Allah Abraham, Ishak dan Yakub, dan panjang umur menyertai hidupmu, rumah tangga dan keluarga. Berdoa buat setiap jemaat Tuhan, keluarga Andri Tuhan, Desi. Berdoa buat keluarga Pasimo, keluarga Busri Tuhan. Berdoa juga buat keluarga Eksal atau Karmoyanan, Ibu Mai. Engkau berkati dalam nama Yesus. Keluarga Johan juga berdoa dalam nama Yesus. Jojo Tuhan, berdoa buat Shalom juga, berdoa buat Michael, berkati dalam nama Yesus. Berdoa juga Tuhan buat brother kami Kiki, Engkau berkati dimanapun pekerjaan usahanya. Biarlah dia menjadi bapa yang takut akan Tuhan,
selalu mengajarkan tentang takut akan Tuhan kepada anak-anak berulang-ulang. Terima kasih Tuhan. Dan semua yang menyaksikan, siapapun engkau menyaksikan hari ini, kalau engkau abaikan setiap perintah Tuhan, paling bertobat, taruh tanganmu di dada. Saya akan berdoa buat setiap saudara. Berdoa Tuhan buat setiap tangan-tangan menaruh di dada. Dalam nama Yesus, pulihkan hati bapak-bapak dengan anak-anak. Pulihkan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, sehingga agar Tuhan tidak menghancurkan kehidupan rumah tangga saudara. Dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur buat kasih karunia-Mu hari ini Tuhan. Berdoa juga Tuhan buat bangsa negara kami. Mari pulihkan, berkati bangsa kami Tuhan, agar terus mengalami pemulihan. Berkati Presiden kami Pak Jokowi juga Tuhan. Berkati pemerintahan setempat, tetangga kami, berkati semua. Bahkan anak kami Maria Yosis itu kami maksa Kau berkati. Anak kami Clement yang sebentar lagi ujian percepatan, Kau berkati di Jerman sana Tuhan. Berkati juga Tuhan pekerjaan usahanya Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Berdoa juga Tuhan buat anak kami Elia. Berkati dalam kuliah yang sehatkan kuat. Berkati istri kami juga, sehatkan kuatkan. Berkati pekerjaan usahanya. Orang yang dipimpin Tuhan berkati, agar mereka sungguh mengalami satu visi dengan istri kami, agar diberkati pekerjaan usaha yang bisa memberkati pelayan pekerjaan Tuhan di sini. Hamba-Mu pribadi yang banyak kelemahan kekurangan, Kau berkati Tuhan, sehingga bisa terus menyampaikan isi hati-Mu saja Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Akhirnya segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu saja. Di dalam demi nama Yesus, mari semua yang telah mengalami Tuhan diberkati Tuhan, siap melakukan firman Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.